Waalaikumsalam. Monggo silakan. Akan berinfo Bu, bisa ditutup ya dengan. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Bidan Olivia yang bekerja di klinik ini ya. Dengan siapa Ibu? Bu Erina. Bu Erina. Umur berapa Bu? Usia 32 tahun. Ya. Hamil yang keberapa Bu? Ini hamil ketiga Bu. Oke. Ada yang saya bantu Bu? Ada keluhan apa Ibu kesini? Ini Bu, saya ini hamil ketiga deh. Riwayat kehamilan yang terakhir itu kemarin sesar. Nah ini rencananya kalau mau sampai normal gimana Bu? Ini berarti Ibu itu PPIC Bu ya. Ibu sudah tahu belum masalah PPIC itu? Informasi dari mana itu sudah tahu belum Bu? Belum tahu Bu ya. Izin menjelaskan Bu ya. PPIC itu adalah proses melahirkan lewat jalan lahir secara normal setelah pernah melakukan sesar Bu ya, seperti dialami Bu Erina ya. Ada pun keuntungannya Bu ya dari PPIC tersebut, yaitu risiko kematian ibu lebih rendah ya. Terus komplikasi dari operasi juga lebih rendah ya. Pemulihan lebih cepat ya. Penurunan risiko dampak buruk dari kehamilan berikutnya juga rendah ya. Terus menurunnya kelainan letak dari bayi dan kelainan ari-ari ini pada kehamilan berikutnya ya. Terus rendahnya kejadian penyumbatan pembuluh darah balik ya. Juga meningkatkan ikatan batin dengan ibu dan anak ya. Ini keuntungannya Bu ya. Terus PPIC itu akan berhasil Bu apabila ya riwayat persentase normal sebelum sesar ya. Seperti ibu yang alami ya. Terus kehamilannya lebih dari 2 Bu ya. Terus berat janinnya itu tidak boleh lebih dari 4 kilo. Usia ibu tidak boleh lebih dari 40 tahun ya. Terus tinggi badan ibu normal ya, lebih dari 145 cm ya Bu ya. Terus jarak kehamilan itu yang lalu itu lebih dari 18 bulan ya. Terus ibu juga tidak boleh obesitas ya, gitu ya. Akan berhasil PPIC-nya ya. Terus yang bisa dilakukan PPIC Bu ya, itu tulang panggulnya cukup besar ya. Berat bayi normal, tidak boleh terlalu besar ya. Posisi bayi normal ya, letak kepala ya. Terus garis sayatan pada operasi yang sesar yang lalu itu secara horizontal atau melintang ya, tidak vertikal atau tegak lurus ya. Terus hanya satu bayi Bu ya. Terus 1 kali sesar ya. Terus tidak memiliki kondisi kronis, yaitu seperti ari-ari menutupi jalan lahir ya. Tidak ada tumor jinak pada rahim ya. Terus belum pernah melakukan atau dilakukan operasi di rahim ya. Ada tumornya itu belum pernah ya. Terus yang terakhir yaitu tidak ada robekan rahim pada kehamilan sebelumnya ya. Terus kondisi yang tidak boleh PPIC Bu, tadi yang boleh ya Bu ya. Yang tidak boleh yaitu obesitas ya. Umur ibu lebih dari 40 tahun ya. BB bayi lebih dari 4 kilo ya. Jarak kehamilannya sekarang kurang dari 18 bulan ya. Terus punya gangguan darah tinggi Bu selama hamil ini ya, atau bereklamsi ya, keracunan kehamilan ya. Terus bekas operasi atau sayatan operasi yang dulu itu tegak lurus Bu ya, tidak mungkin ya, tidak melintang ya. Terus hamil kembar lebih dari 3 ya, tidak boleh ya Bu ya. Terus hal-hal yang tidak boleh ya, tapi bisa dipertimbangkan untuk PPIC Bu, yaitu riwayat operasi sesar itu 2 kali ya, itu boleh ya, bisa dipertimbangkan ya. Terus ada faktor lain yang berhubungan dengan risiko robekan rahim kurang dari 1% ya, misalnya ibu hamil kembar 2 atau bayi besar, itu ya sebenarnya tidak boleh tapi bisa dipertimbangkan ya, itu ya. Itu kontraindikasi relatif namanya ya. Terus resiko PPIC Bu ya, kan ada resikonya juga Bu ya. Itu kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna ya. Terus terjadi robekan rahim ya, bisa menyebabkan perdarahan, infeksi, cacat pada bayi, dan yang terberat lagi yaitu pengangkatan rahim ya, karena tidak ada hasil itu Bu ya. Risikonya ya. Nah itu ya berarti risiko. Sekarang persiapan PPIC Bu ya. Ibu sudah memutuskan untuk melahirkan secara normal ya, sesuai dengan PPIC ya. Terus ibu harus memilih siapa yang mau menolong, harus dokter spesialis ya Bu ya. Tidak boleh di puskesmas ya. Terus tempat persalinan juga tidak bisa di puskesmas, harus di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan khusus ibu ya. Terus pendamping persalinan Bu ya, itu ya suami atau keluarga yang panjenengan pilih ya. Terus donor darah itu harus dipersiapkan ya.
alat transportasi untuk menuju ke tempat persalinan ya, mau pakai roda 2 atau pakai mobil, monggo ya, Ibu sudah persiapan juga ya. Terus biaya persalinan Ibu sudah Ibu ya, pakai BPJS ya sudah punya ya. Terus pengambilan keputusan Ibu juga harus Ibu menentukan ya, yang utama suami ya Bu ya, terus yang alternatif atau yang kedua keluarga atau saudara Ibu yang dekat ya. Terus yang terakhir yaitu perlengkapan bayi dan Ibu itu harus dipersiapkan juga ya. Demikian Bu penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sudah cukup jelas Bu ya. Nanti Ibu bisa dipertimbangkan dengan suami dan keluarga Ibu ya. Ibu kan sudah paham, sudah jelas ya. Saya tanya sedikit ya Bu ya. Untuk IBASI itu akan berhasil apabila ada faktor apa Bu? Jarak kelahirannya itu tidak terlalu dekat. Ya Bu ya. Jadi harus 18 bulan. Lebih ya Bu ya. Tinggi badannya Bu ya, harus usia ibunya sebelum 40 tahun. Ya Bu. Betul. Nih atas itu Bu ya. Berarti Ibu sudah tahu ya masalah ini ya. Sudah jelas. Terima kasih ya Bu. Saya tulis dulu ya, saya dokumentasikan ya Bu ya. Yes.